warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir yang sampun kita waos dipilih pawongan niku tanglet tapi nyuwun dipun ceritakan dipun jelasaken tentang ihsan. Kanjeng Nabi paring penjelasan ihsan adalah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya maka Allah melihatmu. Yang kalau wingi kalau aturaken lajeng wonten istilahipun muraqabah, kita kagungan napa menika kesadaran, kagungan perasaan bila dipun awasi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka dijaga konsistensinya untuk berbuat baik, untuk selalu bertakwa kepada Allah sehingga lalu berbuat kebajikan. Itulah yang disebut sebagai ihsan. Kita lajengaken sak menika bismillahirrahmanirrahim. Qala matur sapa rajul pawongan niku wau, fa akhbir mongko nyeryosana panjenengan Kanjeng Nabi ni ing kula anis saati saking waktu. Saah itu waktu, artinya waktu kiamat. Qala ngendika sinten Kanjeng Nabi, mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni anha saking as-saah bi'alama iku tetep kelawan wong kang luwih ngerti minas sa'ili saking wong kang takon. Jadi kemudian seorang laki-laki ini matur kepada Rasul, ya Rasul, beritahu aku tentang hari kiamat. Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Kanjeng Nabi pun tidak tahu, sama dengan yang menanyakan. Jadi yang ditanyai tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang menanyai. Qala matur sapa rajul fa akhbir monggo nyariosana panjenengan Kanjeng Nabi ni ing kawula an amaratiha saking pinten-pinten tanda-tandanipun as-saah utawi kiamat. Kemudian rajul ini matur Kanjeng Nabi, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Qala Kanjeng Nabi paring dawuh yaiku antalida amaratuha tanda-tandanya ialah antalida iku yen to nglahirake al amatu sapa amah rabbataha ing bendarane amah. Wa antara lan yen to weruh sapa sira al hufata ing pira-pira wong kang nek cara pati niku mlaku ngodhok. Terus apa ngodhok niku? Ngodhok niku nyeker nek orang pikir nggih. Tanpa pakai sandal, jenenge nyeker. Nyeker nggih. Al hufata ing pira-pira wong kang mlaku nyeker. Nek cara pati ngodhok ngoten nggih. Al urata kang padha wuda telanjang. Al alata kang padha pira-pira wong kang ora duwe al fuqara. Ya asyai pira-pira wong kang padha angon wedhus. Ya tatawaluna hale padha dhuwur-dhuwuran, padha dhuwur-dhuwurake sapa al-hufah, al-urah, al-alah, ya asya fil bunyani ing dalem pira-pira bangunan. Niki kantos gedhe sesar kita telasake mawon. Sumantolaka mongko nuli budal utawa berangkat utawa tindak sapa pawongan niku mau ateges meninggalkan pasawanan. Falabisu mongko meneng ingsun ing menceritakan malian ing dalam waktu kang suwe atau malian hale ing dalam waktu kang suwe. Sumaqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya Umar wahai Umar, atadri ana ta pirsa sapa sira, ana ta ngerti sapa sira man iku sapa asailu ta'i wong kang takon. Man iku sapa to asailu ta'i wong kang takon. Kultu jawab sapa ingsun sahabat Umar, Allahu ta'i Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah a'lamu iku menika langkung pirsa. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, fa innahu mongko sak temene rajul. Nggih, begini kalau mulai pertemuan pertama, ya, 3 pertemuan sebelumnya atau 2 pertemuan sebelumnya, laki-laki yang putih rambutnya, putih bajunya ya rambutnya, yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya, gitu. Kemarin di awal itu, fa'innahu laki-laki itu adalah Jibrilu, malaikat Jibril, alaihi salam.
ata rawuh sapa Jibril atau ngrawuhi sapa Jibril kum ing sira kabeh yu'allimu hale mulang hale ngajari sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama ira kabeh. Rawang riwayatake ing hadis apa Muslimun Imam Muslim. Nah, menika sampun dumugi akhir hadis. Terus pertama laki-laki itu minta diceritakan tentang Islam, sudah kita bahas. Yang kedua minta dijelaskan tentang iman, sudah dibahas. Yang ketiga minta dijelaskan tentang ihsan. Ini pertemuan yang sebelumnya. Nah, yang keempat minta dijelaskan tentang hari kiamat. Kemudian Rasul menjawab yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang tanya. Kemudian laki-laki ini matur minta untuk diceritakan tentang tanda-tandanya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Rasul menjawab di sini ada dua tanda. Ada dua tanda. Nah, mungkin hadis Anas, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tanda-tanda kiamat. Baik tanda-tanda itu yang sudah dekat maupun tanda-tanda itu yang masih jauh. Kalau sudah sangat dekat, misalnya matahari terbit dari barat, nah itu tanda-tanda yang sudah dekat. Nabi Isa turun, itu yang termasuk yang sudah dekat. Ini kalau yang ini tanda-tanda yang masih jauh, yaitu apa? Satu, amah. Amah itu apa? Amah itu adalah budak perempuan. Jadi tandanya ialah bahwa amah itu melahirkan tuannya. Ini satu. Amah melahirkan tuannya. Antalidal amatu rabbataha. Kalau secara letterlek amah melahirkan tuannya itu begini. Amah itu adalah budak perempuan. Di dalam Islam laki-laki itu boleh berhubungan suami istri itu satu hanya kepada istrinya, yang itu tentu dengan nikah dulu. Yang kedua dengan amah. Kalau dengan amah nggak nikah nggak apa-apa. Tapi itu zaman dulu. Ya, di dalam Al-Qur'an walladzina lahum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi boleh berhubungan itu hanya pada istrinya, artinya sudah menikah, aw ma malakat aymanuhum atau yang dimiliki oleh tangan kanannya. Artinya itu lalu maksudnya adalah budak perempuan miliknya, ada istilah milkul yamin. Maka walaupun itu nggak nikah, boleh berhubungan, tidak zina, ya, tidak haram. Tapi itu dulu ya. Sekarang sudah nggak ada budak, jadi sekarang nggak ada lagi amah. Jadi jangan salah kalau ada istilahnya asing rewang, pembantu rumah tangga, PRT sekarang ART, asisten rumah tangga gitu ya. Itu kalau disebut amah salah. Ya, sekarang nggak ada lagi amah. Nah, tanda ini adalah bahwa amah melahirkan tuannya. Artinya apa? Akan banyak amah yang disetubuhi oleh majikannya sehingga nanti dia melahirkan anak yang anak itu adalah anak tuannya sehingga itu juga tuannya juga. Ya, jadi amah melahirkan anak sebagai tuannya. Itu kalau secara letterlek berarti banyak sekali amah yang kemudian mengandung dari tuannya, sayyidnya atau bendorone kemudian melahirkan anaknya. Ini secara letterlek. Tapi bisa juga ditakwilkan atau dijelaskan, ditafsirkan bahwa maksudnya apa? Banyak ibu yang memposisikan anaknya itu seperti tuannya. Artinya apa? Anaknya kurang ajar, merintah ibune gitu, jadi tidak sopan, ya. Jadi malah ibunya yang seolah-olah adalah pembantunya, bahkan amahnya, ya, budak perempuannya. Nah ini saya kira bisa makna yang kedua ini kita ambil pelajaran. Kalau yang pertama, ya sekarang sudah nggak ada lagi amah, jadi nggak ada lagi amah melahirkan anak menjadi tuannya karena nggak ada lagi amah. Maka makna ini bisa kita ambil pelajaran. Artinya apa? Kalau semakin banyak anak yang durhaka pada orang tua, itu artinya apa? Merupakan tanda-tanda kiamat. Anak membentak orang tua, anak nggak sopan, merintah, orang tuanya kok ya manut gitu. Nah, jadi ini yang pentingnya kita sebagai anak harus birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jelas dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima dan seterusnya. Waqfid lahuma janaha dzulli warham bayanan shaghira dan seterusnya. Jadi diatur dalam Al-Qur'an bahwa berkata-kata pun harus sopan, jangan sampai berkata uf. Uf itu ya hus atau prek atau yang nggak sopan lah. Uf aja nggak boleh. Apalagi kemudian wala tanharhuma, jangan membentak. Wa qul lahumu qawlan karima.
ucapannya yang baik, kemudian dan seterusnya yang mentaati. Nah, maka kita orang tua yang punya anak, maka wajib kita mendidik anak kita supaya anak kita jangan sampai tidak melakukan birrul walidain atau yang sebaliknya namanya uququl walidain. Dia anak yang durhaka kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik. Kita didik betul kalau masih kecil, kok tidak tahu sopan santun, ya bukan berarti kita itu ingin dihormati, tapi kita didik supaya dia tahu. Karena sekali dia nggak tahu kita biarkan, mungkin dianggap itu nggak apa-apa. Dia akan berkali-kali. Dan kalau sejak kecil sudah membentak orang tuanya, kita biarkan sampai kemudian kita tua, anak itu masih baru membentak, ya mungkin kita nelongso. Kalau ada anak kok kemudian membentak orang tuanya. Dikatakan dalam hadis, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Saya tambahkan sedikit cerita. Sudah tahu ya cerita soal Alqamah? Nanti bilang. Oh, tereng. Ini kan saya tidak tahu begini. Ada beberapa. Ini kalau tambahkan kitab namanya Irsyadul Ibad. Mungkin para sahabat sudah tahu cerita ini sangat populer untuk refresh ya, ingatan kita. Di kitab Irsyadul Ibad juga dikutip di halaman 96 sampai 97. Ada seorang sahabat Nabi namanya Alqamah. Alqamah ini kana katsirul ijtihad fi ta'ah min shalah wa shaum wa shadaqah. Banyak ketaatan yang dilakukan, ahli ibadah, salat, puasa, sedekah. Famaridho, dia sakit, ustadz maradu, dia sakit keras. Kemudian fa'arsalat imratuhu ila Rasulullah SAW. Istrinya sowan pada Rasul, kemudian matur, ya Rasul, inna zawji Alqamata fin naz'i. Kanjeng Nabi, semah kula niku Alqamah naminipun niku sakniki nazak itu sudah sakit keras, sudah akan tiba ajalnya. Ya, nazak fa'aradtu an u'limaka ya Rasulullah bihalihi. Kula kepengin matur panjenengan Kanjeng Nabi, kula badhe ngaturi pirsa ngingingi kahananipun kawontenanipun simah kula nggih menika pun Alqamah. Nggih. Lalu ini tidak semua saya bacakan ya, saya persingkat. Rasulullah SAW, Rasul mengutus beberapa sahabat, ada Ammar, ada Bilal. Diutus 3 orang sahabat untuk melihat kondisi sahabat Alqamah. Maka kemudian ketika 3 orang sahabat utusan Rasul ini ketemu Alqamah, maka mereka falaqanuhu bisyahadah. Maka mereka ini menalkin itu menuntun Alqamah untuk bisa membaca kalimat syahadat. Ini penting. Maka kalau ada orang yang sakit, ya kita perlu menuntun, menalkin, karena hadisnya jelas, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sinten mawon ingkang akhir ucapannya ialah la ilaha illallah, dia masuk surga. Ketika dituntun, ditalkin membaca kalimat syahadat, ya, faja'u ilaihi fawajaduhu fin naz'i faja'alu lilaqunahu la ilaha illallah wa lisanuhu la yantiqu biha. Ternyata ketika dituntun membaca la ilaha illallah, kalau sudah bisa membaca, kita berhenti saja, jangan diajak ngomong yang lain. Kan itu aturan menalkin orang yang sudah akan meninggal dunia, kalau sudah membaca la ilaha illallah jangan diajak bicara. Diam saja, karena apa? Harapannya itu adalah akhir ucapannya, supaya menjadi kalimat terakhir yang diucapkan. Kalau dia ngomong lain, diajak lagi la ilaha illallah lagi, sampai itu merupakan kalimat terakhir. Ternyata aturannya begitu. Ketika ditalkin, sahabat Alqamah ini terkunci mulutnya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, padahal ahli ibadah, ahli ketaatan kepada Allah. Maka kemudian para sahabat ini sowan kepada Nabi menceritakan kondisi sahabat Alqamah ini. Ini menjadi persoalan. Oh, nisbate ahli ibadah, ahli ketaatan, kok ketika ditalkin terkunci mulutnya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka kemudian faqala hal min nabawaihi ahadun hayyun. Rasul tanya, masih punya orang tua enggak yang hidup? Qila ya Rasulullah ummun kabiratus sinni. Nggih Kanjeng Nabi tasih kagungan ibu ingkang yuswanipun sampun sepuh saestu. Kemudian Rasul kirim utusan kepada sahabat untuk mengutus sahabat untuk menemui sang ibu ini. Kemudian utusan ini matur pada ibu yang sudah sepuh ini, ibu, kalau jenengan mampu jalan kepada Rasulullah, monggo jenengan sowan ke Rasul. Tapi kalau jenengan tidak bisa, nanti saya matur ke Rasul, biar Rasul yang rawuh ke tempat panjenengan. Kemudian apa itu namanya? Justru karena orang ini nggak bisa, sudah lemah. Ternyata ketika disuruh milih apakah Rasul yang sowan, yang rawuh atau jenengan yang sowan, ternyata walaupun sudah sepuh mengatakan saya yang sowan. Walaupun saya sudah lemah, akhirnya beliau dengan berbagai cara tawakal, beliau berpegangan pada tongkat, akhirnya pelan-pelan beliau sowan kepada Kanjeng Nabi. Kemudian beliau salam, wassalamat,
kepada Nabi, faradda alaihi salam, Nabi menjawab salamnya, wa qala laha ya Umma Alqamah. Kemudian Rasul tanya, ibu-ibu Alqamah, jenengan kersa nggih ngendika jujur dhateng kula, nggih. Sebab jenengan boten jujur, mengke Gusti Allah ingkang paring wahyu dhateng kawula. Nabi ra boten basa nggih. Nggih basa apa mboten nggih? Mungkin boten. Bu, jenengan jujur mawon ya, jujur mawon nggih. Nek jenengan jujur, nek ra jujur, Allah bakal paring wahyu. Jadi diminta untuk jujur atas pertanyaan Rasul. Kemudian tentu saja jujur, nggih kanjeng Nabi saya cerita apa adanya. Rasul minta diceritakan gimana tuh Alqamah itu. Ibu tolong diceritakan Alqamah itu seperti apa. Maka sang ibu ini matur, ya Rasulullah, oh kanjeng Nabi lari kula Alqamah niku kasih Rasulullah kathah salatipun. Nggih. Kasih Rasulullah salatipun kathah, ahli salatipun sregep, ahli siam puasanya rajin, ahli sedekah banyak sedekahnya. Niki aturipun sang ibu. Lalu Rasul tanya, kemudian bagaimana hubunganmu dengan Alqamah? Ya. Fama haluki ma'ahu. Bagaimana hubunganmu dengan Alqamah? Qalat, sang ibu matur, ya Rasulullah, ana alaihi sakhitah. Terus terang mawon kanjeng Nabi, saya itu jengkel, saya itu marah pada Alqamah. Nah, ternyata ibunya ini marah. Kanjeng Nabi tanya, loh kenapa kok jenengan kok marah pada anak ibu sendiri Alqamah? Iya kanjeng Nabi, karena yu'thiru zaujatahu wa ya'sini. Karena Alqamah meskipun ahli ibadah, ternyata dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Aku minta A, istrinya minta B, yang dituntut istrinya. Kira-kira gitu kalau dijelaskan. Ini hanya mengatakan mengutamakan istri, mendahulukan istri, bahkan dia menentangku. Dia durhaka kepadaku ya Rasul. Kemudian Rasul ngendika, ibu ketahuilah bahwa karena ibu ini benci, ibu ini murka, ibu ini marah kepada putra ibu yaitu Alqamah, kemarahan ibu ialah telah menghalangi lisan Alqamah untuk bisa mengucapkan kalimat syahadah. Kemudian Rasul ngendika, ya Bilal berangkat, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Jadi sahabat Bilal didhawuhi Rasul untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu sang ibu nanya, engkau gunakan untuk apa ya Rasulullah kayu itu? Rasul menjawab, saya akan membakar Alqamah dengan api itu. Ibunya matur, ya Rasulullah, waladi, dia itu anakku ya Rasul. Bagaimanapun saya tidak tega kalau engkau membakarnya dengan api ya Rasul di depanku. Dan Rasul ngendika, wahai ibu Alqamah, fa'adzabullahi asyaddu wa abqa. Azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Maka kalau engkau ingin Allah mengampuni Alqamah, maka hendaklah ibu jenengan paling ridho pada anak ibu. Kemudian Rasul bersumpah, "Walladzi nafsi biyadi", demi zat yang diriku dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, tidak ada manfaatnya salatnya Alqamah, puasanya, sedekahnya, sepanjang engkau masih murka, masih marah, masih benci kepada Alqamah. Enggak ada manfaatnya bahwa Alqamah itu adalah ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah dan sebagainya. Kemudian si ibu ini bagaimanapun karena kasih sayang ibu, dia matur, ya Rasulullah, saya minta untuk diberi engkau jadi saksi. Usyhidullah ta'ala wa malaikatahu wa man hadirani, mohon semua yang hadir menyaksikan, juga Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan, semua menyaksikan bahwa saya telah memberikan keridhaan pada anakku, saya telah ridho, saya telah rela, saya tidak marah lagi, saya sudah mengikhlaskan, saya tidak jengkel kepada anakku. Kemudian Rasul dawuh pada Bilal, sahabat Bilal, coba dilihat Alqamah, apakah dia telah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Kalau dia sudah mengucapkan, artinya ibu ini jujur, memang sudah betul-betul memaafkan. Tapi kalau belum bisa, berarti dia bohong. Ternyata kemudian sahabat Alqamah menemukan sahabat Bilal menemukan sahabat Alqamah telah bisa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia dengan membawa iman dan Islam. Maka inilah yang ditekankan oleh Rasul, faqala ya haulai inna sukhta ummi Alqamah hajaba lisanahu an syahadah. Wahai para sahabat, ini loh, kebencian atau kemarahan ibu Alqamah ini telah menghalangi lisan si Alqamah untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat. Wa anna ridhaha
atlaqa lisanahu, dan kemudian ridhonya karena dia telah rela, telah memaafkan, itu telah bisa mengurai, membebaskan lisannya untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat. Tsumma mata Alqamah, kemudian Alqamah meninggal dunia di hari itu juga. Kemudian Rasul rawuh hadir, kemudian memerintahkan untuk bisa dimandikan, dikafani, kemudian Rasul pun mensolatkan Alqamah itu. Artinya Alqamah ini kemudian husnul khotimah karena ibunya telah memaafkan. Maka saya kira pelajaran penting yang bisa kita ambil ialah betapa ridho kedua orang tua itu luar biasa. Apapun anaknya, sehebat apapun, kalau ibunya nggak ridho, nggak akan ada artinya. Sangat mengerikan. Jadi aturannya ialah kita sepanjang hidup itu harus berupaya mendapatkan ridho kedua orang tua. Tapi khusus yang putri-putri, kalau sudah menikah, itu selain ridho kedua orang tua, tambah lagi, yaitu ridho suami. Ini tambah lagi khusus yang putri. Tapi kalau seorang istri melihat suaminya lebih mengutamakan ibunya, jangan marah, jangan jengkel. Itu artinya apa? Istri harus bersyukur. Oh, karena berarti suaminya ini anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jangan kemudian malah meri. Bojoku kok malah menegak ibune. Aku kising bojone malah dikalahno. Jadi mestinya suami lebih mengutamakan ibu dan istri lebih mengutamakan suami. Begitulah urutannya. Dalam hadis dikatakan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita yang meninggal dunia kok suaminya ridho, artinya tidak marah, tidak jengkel, tidak ada masalah sedikit pun, serba ridho, serba senang, serba berkenan suaminya itu, maka istri itu masuk surga. Berarti syarat masuk surganya istri adalah bahwa ketika dia meninggal dunia suaminya ridho, suaminya tidak ada ganjalan di hatinya, tidak ada rasa jengkel sedikit pun, betul-betul puas, betul-betul ridho dengan istri. Jadi begitu yang kita pedomani. Jadi sekali lagi kita sepanjang hidup harus birrul walidain. Tapi kalau perempuan sudah menikah, maka selain birrul walidain juga harus mendapatkan ridho suaminya. Di hadis lain, lau shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ta'at zawjaha ila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Min ayyi abwabiha syi'ti. Al-hadits al-kamakol. Kalau seorang perempuan itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, kemudian mentaat, dikatakan padanya silahkan masuk surga dari pintu apapun yang engkau kehendaki. Ini ciri yang pertama adalah bahwa banyak amah yang melahirkan anaknya. Kita ambil pelajaran, berarti banyak tanda-tanda akhir zaman ialah anak atau banyak anak durhaka pada orang tua, itu adalah tanda akhir zaman. Nah, kita sebagai orang tua harus mendidik anak, jangan sampai dia uququl walidain, dia berani pada orang tua. Nah, kita sebagai anak harus kita jaga betul untuk betul-betul bisa mendapatkan ridho kedua orang tua. Amin, Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanda kiamat yang kedua, ini tanda yang masih jauh. Engkau melihat al-hufata. Jadi orang-orang yang mereka jalan dengan tanpa alas kaki, itu menggambarkan berarti sandal saja nggak punya gitu. Jadi orang nggak mampu. Al-urata, dia itu telanjang, pakaian juga nggak punya. Al-ala syai, dia itu pendamelan pun nggih menika angon wedhus, itu kan berarti Indonesia nggih menggambarkan orang yang tidak mampu. Lah orang yang nggak mampu itu ternyata apa? Mereka berlomba-lomba ketika membangun rumah itu sebesar-besarnya. Gede-gedean omah, dhuwur-dhuwuran omah. Jadi nek gawe omah niku sak gede-gedene sak dhuwur-dhuwure. Apa yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran atau makna yang bisa kita tangkap ialah bahwa apa? Orang berlomba-lomba membuat rumah yang bagus itu artinya apa? Rumah itu simbol keberhasilan materi, keberhasilan duniawi. Nek wong sugih itu mesti omahnya apik. Berarti orang itu mengejar kekayaan, mengejar harta duniawi dan kemudian mengalahkan akhirat. Nah ini. Jadi tanda akhir zaman ialah orang berlomba-lomba mengejar kehidupan duniawi tapi mengalahkan akhiratnya. Harusnya sholat jamaah, tidak, karena masih sibuk kerja. Mengutamakan dunianya. Harusnya hartanya disedekahkan, dizakatkan, tidak, iman-iman, dinikmati sendiri, dan seterusnya. Jadi lebih orang punya sekian planning, saya umur sekian harus ini, umur sekian ini. Tapi semuanya dunia. Harusnya kan orientasinya adalah akhirat. Wa baghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya al-ayah. Jadi yang kita kejar adalah akhirat tanpa kemudian meninggalkan bagian duniawi. Nah, ini mengingatkan kita, mari kita betul-betul mengorientasikan hidup kita ini untuk akhirat. Jadi yang harus kita pikirkan, tujuan kita, cita-cita kita ialah sukses akhirat. Dunia ya, karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi dunia itu bukan tujuan.
dunia itu adalah sarana untuk mencapai akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi memang, tapi boleh kita nikmati. Wong kita ini manusia, bukan malaikat, wajar ingin makan yang enak ya wajar saja, tapi itu bukan tujuan dan tidak berlebihan ya, sekadar itu halal thayyibah silahkan. Tetapi kemudian kita maksudkan itu sebagai sarana untuk mengejar akhirat. Punya harta disedekahkan, dizakatkan, diinfakkan dan seterusnya. Punya waktu kita pakai untuk ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, sehingga semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk bisa betul-betul menggunakan hidup ini untuk mengejar akhirat. Amin Allahumma amin. Setelah itu maka laki-laki ini kemudian budal, artinya meninggalkan tempat pasokanan. Kemudian sahabat Umar diam lama, mungkin lama ini bisa satu majelis atau bisa lain majelis. Ya, jadi setelah berhenti begitu, setelah tadi itu kundur, maka Rasul tanya kepada sahabat Umar, "Wahai Umar, tahukah siapa yang nanya itu?" Laki-laki yang tadi di awal tadi itu yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya itu siapa? Sahabat Umar ditanya, maka beliau menjawab, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, ya Rasul. Kemudian Rasul menjelaskan, qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang itu ialah malaikat Jibril. Dia itu nanya tapi sudah tahu sebetulnya. Jadi nanyanya itu tujuannya apa? Untuk mengajari pada kalian tentang agama kalian. Jadi dengan dia nanya, saya menjelaskan, maka kalian tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kemudian apa itu tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran juga bahwa salah satu metode pembelajaran itu yang bisa kita gunakan ialah dengan cara wawancara, dengan dialog. Jadi tanya jawab. Tadi ada contohnya sahabat malaikat Jibril yang bertanya dan Rasul yang menjawab, dan tujuannya ialah untuk memberikan pembelajaran, pengajaran agama kepada para sahabat. Demikian selesai hadis nomor 2 dalam 3 pertemuan. Saya kira cukup waktunya, sudah setengah jam lebih. Demikian pengajian malam ini, semoga ada manfaatnya, semoga kita mendapatkan hidayah, taufik, inayah dari Allah untuk bisa mengamalkan hal-hal yang dicantumkan dalam hadis ini sehingga akan dapat meningkat iman Islam ihsan kita. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.